Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FM45 akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada manusia. Anggota kelompok kami diantaranya Alif Alfa Rizky Akbar, Francisca Taufik Lukman, Herlis Purnamasari, Intan Kirana Natali. Sistem pernapasan manusia adalah komponen esensial yang memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas bernapas, baik secara otomatis maupun dengan kesadaran. Proses ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu saluran udara atas dan saluran udara bawah, yang bertugas mengalirkan udara ke paru-paru. Meskipun terlihat sederhana, pernapasan melibatkan berbagai mekanisme kompleks yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa maupun mahasiswa tentang sistem pernapasan melalui penggunaan media pembelajaran interaktif. Mengingat masih rendahnya pemahaman siswa atau mahasiswa mengenai topik ini di sekolah maupun di lingkungan kampus. Sistem pernapasan terdiri dari berbagai saluran dan organ yang berfungsi dalam proses bernafas, serta mekanisme ventilasi paru-paru. Saluran pernapasan terbagi menjadi dua bagian utama. Saluran pernapasan atas yang mencakup hidung, mulut, faring, dan laring, serta saluran pernapasan bawah yang meliputi trakea, bronki, bronkiolus, dan paru-paru. Mekanisme ventilasi paru-paru terdiri dari dinding dada, otot-otot pernapasan, pusat saraf pernapasan di otak, dan saraf yang menghubungkan pusat tersebut dengan otot-otot yang terlibat dalam pernapasan. Organ sistem pernapasan atas, hidung dan rongga hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali manusia bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang manusia hirup. Sinus adalah rongga udara di tulang tenggorokan. Ada yang terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Dalam sistem pernapasan manusia, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang manusia hirup dari hidung. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang terbawa cairan ke seluruh tubuh. Dan tonsil, yaitu nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem umum maupun pernapasan manusia. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Selanjutnya ada epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di atas laring atau yang biasa kita sebut kotak suara. Sistem pernapasan bawah meliputi laring dan trakea. Laring adalah rumah bagi pita suara manusia. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara ke paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Sistem pernapasan bawah. Yang pertama ada tulang rusuk, yaitu tulang yang menopang dada dan melindungi rongga dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Kedua ada paru-paru, sepasang organ yang terletak dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Paru-paru dilapisi oleh jaringan tipis yang disebut pleura, yang juga melapisi bagian dalam rongga dada. Bawah yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Dan alveoli adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus.
alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Diafragma adalah dinding otot yang kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Dengan bergerak ke bawah, ia menciptakan rongga khusus untuk menarik udara dan memperluas paru-paru. Bagian-bagian organ sistem pernapasan meliputi sinus, hidung, faring, laring, tulang rusuk, bronkus kiri, pleuro, diafragma, mukus, silia, adenoid, tonsil, epiglotis, esofagus, trakea, paru-paru kanan, bronkus kanan, ada juga pembuluh darah vena, kapiler, alveolus, dan bronkiolus. Perjalanan oksigen dalam diagram alur ini menyederhanakan proses kompleks yang menangkap langkah-langkah penting yang terlibat dalam transportasi oksigen dan penukaran gas dalam sistem pernapasan. Pertama, udara masuk melalui hidung atau mulut, udara melewati faring dan laring. Trakea membawa udara ke dalam bronkus. Lalu bronkus berbagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini mengarah ke kelompok alveoli di paru-paru. Di dalam alveoli, oksigen berdifusi ke dalam aliran darah. Karbon dioksida berdifusi keluar dari aliran darah ke dalam alveoli. Diafragma mengendur, mendorong udara ke dalam paru-paru. Udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau dari mulut. Adapun beberapa fungsi dari sistem pernafasan yaitu yang pertama, memberikan area permukaan yang luas untuk proses difusi antara udara dan sirkulasi darah. Yang kedua, menggerakkan udara dari luar ke alveoli dan dari alveoli keluar paru. 3. Melindungi permukaan saluran pernafasan dan dehidrasi perubahan suhu. Yang keempat, menghasilkan suara untuk berbicara. Dan yang kelima, memfasilitasi pendeteksian bau oleh reseptor penciuman di bagian superior rongga hidung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.